Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur jika sampai hari ini kita masih bersama-sama di dalam roh menyembah kepada Tuhan Allah kita. Untuk itu saya undang Bapak Ibu untuk kita bersama-sama masuk ke dalam saat teduh. Kami bersyukur kepada Tuhan jika pada hari ini kami masih diberikan anugerah dan kami merasakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur jika pada hari ini kami masih mendapatkan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu kami mohon kiranya Tuhan berikan kepada kami kerinduan di dalam bernyanyi dan juga bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Kami mohon agar Tuhan memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir, agar sungguh-sungguh hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan di dalam ibadah ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bersama-sama kita menyanyikan sebuah pujian pengagungan kita kepada surya hidup kita, di mana kita beriman asal Tuhan ada, yang lain tak perlu. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini, Kaulah Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan ku satu penuh. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, sama-sama kita nyanyikan Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa surgawi Engkau kuasaku. Kaulah ya Tuhan, Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Siang dan malam Engkau ku kenang, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh
selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, Raja Daud berkata di dalam Mazmur 138, "Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu." Kiranya perkataan Daud ini pun menjadi kerinduan hati kita, Bapak Ibu, untuk terus bermazmur dan juga bersyukur kepada Tuhan. Namun sebelum lebih jauh kita beribadah kepada Tuhan, marilah kita datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati dan kita akui segala pelanggaran kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Di hadapan-Mu kami tertunduk malu atas segala pelanggaran kami, ya Tuhan. Lidah kami mengaku bahwa kami mencintai Engkau, tetapi dengan lidah yang sama kami melukai pasangan kami melukai keluarga kami. Kami menyakiti hati sesama kami dengan kata-kata yang tidak pantas. Kami berbicara yang tidak seharusnya kami katakan, ya Tuhan. Kami rindu belajar akan kebenaran firman, tapi ternyata kebenaran firman yang kami pelajari, kebenaran itu yang kami dengar, tetap tidak kami lakukan. Untuk itu kami datang memohon ampun sekali lagi kepada Tuhan. Ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak menghadap Engkau, sehingga kami layak bernyanyi bagi-Mu, dan kami layak melayani Engkau. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang Maha Pengampun. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk kesabaran-Mu bagi kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah bagi kita semua. Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39 berkata, "Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa." Bersyukur karena Allah membebaskan kita dari ikatan dosa, sehingga saat ini kita telah menjadi manusia baru. Untuk itu sudah seharusnya kita pun hidup sebagai seorang manusia baru, seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7-8. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita semua, Bapak Ibu. Hendaklah kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kita menipu diri sendiri. Saat lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita diberikan pikiran yang teduh, hati yang tenang dan lemah lembut, sehingga kita sungguh-sungguh bisa berdiam mendengarkan suara Tuhan bagi kita. Mungkin hari-hari ini hidup kita begitu morat-marit karena keadaan yang tidak menentu. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini membuat kita bisa duduk tenang, berdiam di hadapan Allah kita, dan diberikan kekuatan lagi, kekuatan yang baru. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengar kebenaran firman, bersama-sama kita siapkan hati kita dengan menyanyikan pujian, "Engkaulah kekuatanku." Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak
goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan sekali lagi, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari dengan iman kita katakan, Dialah kekuatan kita, Bapak Ibu. Ketika ada badai menerpa kita, kita tidak akan goyah. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku,
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa sampai dengan hari ini ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita mengambil waktu untuk berdoa, meminta pimpinan Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Biarlah dalam kesempatan ini kami mendengar Tuhan berbicara kepada kami di tengah-tengah kondisi kami, di tengah-tengah kelelahan menghadapi segala kondisi yang ada, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan yang kami sedang hadapi hari ini. Biarlah kami mau duduk tenang dan mendengarkan Tuhan berpesan kepada kami melalui firman-Mu. Sehingga hari ini kami yakin bahwa kami dikuatkan, disegarkan kembali oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu, baik hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan juga bagi setiap jemaat yang akan mendengarkan. Kami sungguh berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan sebuah tema, gelisahkah hatimu? Sebelumnya saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, It is well with my soul, atau lagu Nyamanlah Jiwaku, adalah sebuah lagu him yang sangat terkenal, bukan hanya karena lirik dan melodi lagunya yang menggambarkan iman di tengah-tengah penderitaan atau pergumulan. Tetapi di balik lagu ini ada kisah kehidupan seorang yang begitu taat dan mengasihi Allah. Itu sedang bergumul di tengah-tengah kenyataan pahit yang ia hadapi. Lagu ini dikarang oleh Horatio Spafford, seorang anak Tuhan yang begitu taat. Ia aktif dalam pelayanan dan juga mempunyai keterikatan yang kuat dalam pelayanan dengan penginjil D.L. Moody. Ia juga adalah seorang pengusaha sukses di Amerika.
punya banyak investasi di dunia properti. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah pahit dalam hidup Spafford itu dimulai pada tahun 1870. Ia harus kehilangan anak laki-lakinya karena terserang virus demam berdarah. Kemudian selang setahun kemudian, peristiwa kebakaran hebat selama 3 hari dan menewaskan kurang lebih 300 orang. Peristiwa yang dicatat dalam sejarah disebut The Great Chicago Fire ini melahap habis bangunan-bangunan sepanjang 9 km. Termasuk di dalamnya properti yang diinvestasikan oleh Spafford. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dua peristiwa ini merupakan pukulan berat bagi Spafford dan dia begitu terguncang. Istrinya pun juga terguncang menghadapi peristiwa ini. Sehingga di tahun 1873, Spafford kemudian merencanakan perjalanan ke Eropa bersama dengan istri dan juga keempat orang anaknya. Namun ketika waktu tiba untuk berangkat, Bapak Ibu Saudara-saudara, Spafford tiba-tiba tidak bisa ikut berangkat karena ada urusan bisnis. Sehingga istri dan keempat anaknya harus berangkat duluan menuju ke Perancis. Namun hal tidak terduga terjadi. Kapal Ville du Havre, semoga saya tidak salah menyebutnya, yang berlayar menuju Prancis itu bertabrakan dengan kapal dari Skotlandia. Lalu kapal itu tenggelam dalam waktu yang begitu singkat. Hanya 12 menit kapal itu tenggelam hingga ke dasar laut. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sekalipun istri Spafford ini selamat, tetapi sejarah mencatat peristiwa ini 226 orang penumpang tewas, termasuk anak Spafford. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Spafford ini merupakan kenyataan hidup yang bisa saja atau mungkin sedang dialami oleh orang percaya pada hari ini. Tuhan kadangkala tidak mudah untuk ditemui. Di saat yang paling dibutuhkan, seringkali justru sepertinya Tuhan absen dalam hidup ini. Keadaan yang dilihat pada hari ini, keadaan yang dilihat oleh mata kita di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, membuat kita menjadi gelisah. Tidak sedikit membuat orang-orang yang percaya menjadi frustasi karena keadaan. Bahkan tidak jarang di antara banyak sekali orang-orang yang percaya kepada Tuhan mulai meragukan Allah itu sendiri. Berbagai pertanyaan yang tidak terjawab membuat kita menjadi gelisah, tidak bisa tidur, tidak bisa fokus, bahkan juga yang lain-lain. Dalam bacaan kita pada hari ini dikisahkan mengenai masa-masa terakhir dan pesan-pesan terakhir yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid sebelum ia ditangkap dan disalibkan. Masa-masa di mana para murid sering mendengarkan Yesus berbicara mengenai penderitaan yang akan ia alami. Pada saat itu para murid belum mengerti sepenuhnya apa sih yang sedang Yesus bicarakan mengenai dirinya. Mereka juga belum mengetahui seberapa berat kenyataan yang akan mereka hadapi setelah ini. Bahkan tidak seorang pun dari antara para murid itu yang bisa membaca situasi sehingga dapat mengantisipasi keadaannya akan seperti apa, bagaimana mengantisipasinya. Justru karena mereka tidak mengerti keterbatasan mereka, justru karena ketidakmengertian, keterbatasan mereka membuat mereka menjadi gelisah. Memang dalam ayat-ayat yang kita baca, tidak seorang pun di antara para murid yang berkata, apa yang Yesus katakan itu menggelisahkanku. Apa yang Yesus katakan itu begitu mengkhawatirkan. Karena Yesus banyak bicara tentang penderitaan. Kita bisa membacanya ini dalam sepanjang pasal 13 hingga pasal yang ke-16, kita akan menemukan sejumlah hal yang Yesus bicarakan mengenai penderitaan. Dan kita akan menemukan kalimat-kalimat Tuhan Yesus yang menakutkan, membingungkan, bahkan juga membuat khawatir, termasuk para murid pada saat itu. Tetapi
Tuhan Yesus berkata kepada para murid, janganlah gelisah hatimu. Tuhan Yesus katakan, janganlah gelisah hatimu. Menunjukkan bahwa Yesus tahu kedalaman hati mereka. Meskipun mereka tidak bilang, meskipun mereka tidak katakan. Tetapi Yesus tahu kedalaman hati mereka waktu dia berkata, janganlah gelisah hatimu. Meskipun itu tidak tercetus dari kata-kata mereka. Meskipun itu tidak terungkap melalui sikap mereka. Kalimat Yesus ini justru mengungkapkan bahwa ia tahu para murid sedang gelisah. Dia tahu bahwa mereka sedang mengalami kekhawatiran. Dia tahu bahwa mereka sedang ada dalam keadaan yang takut dan juga bingung. Yesus paham benar bahwa mereka ingin mengerti sepenuhnya apa sih sebenarnya sedang terjadi. Apa sih sebenarnya maksud Tuhan Yesus? Pertanyaan Thomas dan permintaan Filipus yang kita baca dalam bacaan ini mewakili upaya untuk mengatasi rasa gelisah karena ketidakmengertian mereka. Waktu Thomas bertanya dan Filipus meminta, ini menggambarkan bahwa mereka sedang gelisah. Ini memberikan gambaran tentang ketidakmengertian mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kegelisahan para murid ini seringkali mewakili keadaan kita ketika kita mengalami berbagai problem hidup. Kegelisahan, frustasi, berbagai pertanyaan yang tidak ada habisnya. Doa-doa yang sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan mewarnai hari-hari hidup kita. Saudara, Tuhan tahu Anda sedang gelisah. Tuhan juga tahu bahwa Anda sedang takut. Tuhan juga tahu hari ini bahwa Anda sedang khawatir. Apalagi di tengah-tengah kondisi hari ini. Tuhan tahu Anda juga mungkin sedang bertanya-tanya, sampai kapan pergumulan ini selesai? Tuhan juga tahu mungkin Anda sedang bertanya-tanya, Tuhan, kapan Engkau mau menolong saya? Mengapa ini terjadi? Tuhan tahu kedalaman hatimu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lantas Tuhan Yesus meminta mereka untuk percaya kepada Dia. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dalam ayat ini, kata percaya itu disebutkan 2 kali oleh Tuhan Yesus. Kata percaya yang pertama itu bersifat pernyataan, sedangkan kata percaya yang kedua itu bersifat perintah. Jadi jika diterjemahkan bisa berarti begini. Jika kamu percaya kepada Allah, kamu pun harus percaya kepadaku. Maksud Tuhan Yesus dalam konteks ini adalah, jika saja para murid percaya kepada Allah yang tidak mereka lihat, harusnya mereka juga percaya kepada Yesus. Dengan kata lain, Tuhan Yesus sedang meminta para murid untuk terus-menerus percaya kepada Dia. Meskipun secara fisik berulang kali Tuhan Yesus bicarakan bahwa sebentar lagi Dia akan meninggalkan mereka. Namun, Ia tetap hadir bersama mereka secara rohani. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus meminta para murid untuk mempercayai kehadirannya, meskipun mereka tidak melihat nanti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bukan tidak tahu apa yang mungkin sedang kita hadapi hari ini. Justru Ia tahu, dan Ia mau supaya kita juga tahu bahwa kita juga tahu dan percaya bahwa Ia selalu hadir dalam hidup kita, meskipun kita tidak melihat Dia. Meskipun hari ini mungkin belum ada mujizat yang terjadi, meskipun hari ini masih banyak kesulitan yang kita lihat di sekeliling kita, tetapi kita bisa mempercayai kehadirannya, bahwa Dia selalu hadir dalam seluruh hidup kita, apapun kondisinya. Kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh kita percaya atau tidak.
Tapi Tuhan meminta kita untuk mempercayai kehadirannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus meminta para murid untuk tenang, tidak gelisah. Bukan karena mereka sudah mengerti situasi apa sih yang sedang mereka hadapi, sehingga mereka menjadi tidak gelisah. Tuhan Yesus meminta para murid untuk tenang dan tidak gelisah, bukan karena mereka telah mengerti apa yang Tuhan kehendaki, tetapi karena Tuhan meminta mereka untuk tenang dan tidak gelisah karena mereka percaya kepada Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bukan hanya meminta para murid untuk percaya bahwa Dia selalu hadir bersama dengan mereka, tetapi Dia juga meminta mereka untuk percaya pada janjinya. Tuhan Yesus berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus meminta para murid bukan hanya mempercayai bahwa Dia selalu hadir, tapi juga untuk mempercayai janjinya. Kalimat Tuhan Yesus ini dalam ayat yang kedua dan yang ketiga sebenarnya tidak hanya berbicara mengenai janji hidup yang kekal. Tapi di balik kalimat Tuhan Yesus ini mengandung makna. Yang pertama, bahwa Dia berjanji akan memberikan yang terbaik. Kepergian Tuhan Yesus bukan karena Ia mau tinggalkan para murid, bukan karena Ia tidak peduli dengan mereka, tapi justru Dia pergi untuk menyediakan yang terbaik buat mereka. Sekalipun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun Tuhan sepertinya absen dalam pergumulan hidup kita, sepertinya Ia tidak peduli dengan kita, itu tidak berarti Ia meninggalkan kita. Ia berjanji tidak pernah meninggalkan kita, sehingga jangan cepat-cepat menilai bahwa Allah itu tidak peduli, jangan cepat-cepat meragukan kebaikan-Nya. Karena kita tuh sedang menghadapi kesulitan hidup. Jangan cepat-cepat menilai Allah itu tidak baik, karena kita sedang menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah berhenti berkarya. Di balik keadaan yang ada, di balik kenyataan pahit yang kita lihat hari ini, Tuhan berjanji memberikan yang terbaik. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di balik kalimat Tuhan Yesus ini mengandung makna bahwa Ia berjanji bahwa masalah yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, itu tidak kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pergumulan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi tidak kekal. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oke, sekarang Tuhan Yesus menunjukkan kepada para murid mengenai situasi dan juga apa yang mereka akan hadapi. Tapi Tuhan Yesus juga memberikan penghiburan kepada mereka bahwa yang pertama, Dia selalu hadir bersama dengan mereka meskipun mereka tidak lihat. Yang kedua, mereka bisa mempercayai janjinya. Karena yang berkata kepada mereka bukan orang lain, tapi Yesus sendiri yang berkata kepada mereka. Sehingga mereka harus percaya kepada janjinya, bahwa Dia pasti akan memberikan yang terbaik, dan setiap masalah yang akan mereka hadapinya itu pasti akan segera selesai. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian juga dengan hidup kita. Bukankah hari ini kita juga mungkin sedang mengalami hal yang sama? Ingatlah Bapak Ibu dikasihi Tuhan bahwa tidak ada masalah, kita tidak akan terus tinggal diam di dalam sebuah problem terus-menerus, tetapi akan ada waktunya
Tuhan melepaskan kita, akan ada waktunya Tuhan menolong dan menyelesaikan setiap pergumulan kita. Sehingga yang ketiga, di balik kalimat Tuhan Yesus ini, dia bukan hanya berjanji memberikan yang terbaik, berjanji bahwa masalah yang kita hadapi itu tidak kekal, dia akan menyelesaikannya, tapi dia juga meminta kita untuk bersabar menanti janjinya. Dia akan memberikan yang terbaik nantinya. Dia akan menyelesaikan masalah kita nantinya. Artinya pada saat ini, ketika Anda dan saya sedang ada dalam pergumulan yang sulit, ketika kita sedang menghadapi masalah-masalah yang berat, kita harus bersabar menanti janji Tuhan tersebut. Dalam ayat yang dalam bacaan kita pada pagi hari ini, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa tanda orang yang sabar menanti janji Tuhan. Dalam ayat yang dimulai dari ayat yang ke-11, saya akan membacakannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku percaya kepadamu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Mari kita garis bawahi kalimat ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku. Ya kan? Barang siapa yang percaya dan barang siapa yang mempercayai kehadiranku. Barang siapa yang mempercayai janjiku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Harusnya dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa maksudnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Pekerjaan-pekerjaan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah merujuk kepada apa yang Yesus lakukan, apa yang dilakukan selama dia ada di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Marilah coba kita merinci. Meskipun tidak bisa semua kita rinci mengenai hal-hal yang Yesus kerjakan selama di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kasihnya kepada orang lain. Bagaimana kepedulian kepada orang lain. Apa yang dia lakukan selama di tengah-tengah dunia, bagaimana ketaatannya kepada Bapaknya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Harusnya orang yang bersabar menanti janji Tuhan. Orang yang percaya bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam hidupnya. Keadaan yang dia hadapi tidak menghalanginya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Namun ada banyak orang yang mengatakan bahwa ada banyak orang yang pada akhirnya tidak ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki karena apa yang dia minta daripada Tuhan tidak Tuhan jawab sesuai dengan apa yang dia minta daripada Tuhan. Ada orang yang menjadi marah, kecewa dan kemudian meninggalkan Tuhan karena dia merasa bahwa apa yang dia doakan, semua hal yang sudah dia lakukan untuk Tuhan tidak sepadan dengan apa yang dia terima dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seharusnya kita tidak demikian. Tuhan meminta kita untuk belajar percaya kepada Dia, karena Dia adalah Tuhan yang dapat dipercayai. Dia selalu hadir bersama dengan kita, Dia memberikan janjinya dan kita bisa mempercayai janjinya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, keadaan mungkin sulit. Kenyataan yang kita hadapi mungkin pahit. Mungkin kita frustasi, mungkin kita stres menghadapi keadaan. Tapi Anda dan saya bisa mempercayai kehadirannya. Dan Anda dan saya bisa mempercayai Allah yang berjanji itu. Dan yang ketiga, kita juga bisa belajar untuk bersabar menantikan Dia menolong, Dia mengulurkan tangannya untuk menyelesaikan pergumulan, untuk menyelesaikan segala ketakutan, kekhawatiran yang sedang kita hadapi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun persoalannya, ingatlah bahwa Dia adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Amin. Kiranya firman Tuhan ini
memberikan kekuatan dan juga pengharapan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang selalu hadir, Allah yang selalu punya janji dan juga selalu bersama dengan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mengambil waktu untuk berdoa syafaat. Hari ini kami memahami betul bahwa Tuhan tahu keadaan kami, Tuhan mengerti dan peduli dengan hidup kami. Dan juga Tuhan mau supaya kami belajar mempercayai bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kami. Sekalipun hari ini kami tidak melihat mujizat, sekalipun hari ini kami belum melihat jalan keluar dalam pergumulan hidup kami, sekalipun hari ini kami belum melihat masalah-masalah kami terselesaikan, tapi ajarkan kami untuk percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kami. Dan ajarkan kami untuk terus mempercayai janji-Mu bahwa Engkau selalu menyediakan yang terbaik bagi hidup kami. Ajarkan kami ya Tuhan untuk terus belajar bersabar menantikan jawaban Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu bersabar menantikan janji Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau terus menguatkan kami untuk terus percaya kepada Engkau. Sehingga pada kesempatan ini hamba-Mu doakan setiap jemaat yang sedang bergumul. Engkau tahu dan kenal betul apa yang sedang mereka hadapi. Masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah apapun Tuhan. Engkau sangat tahu dan Engkau juga di tengah-tengah kondisi kondisi jemaat yang sedang bingung, sedang khawatir, Tuhan, kami percaya bahwa ada tangan yang tidak terlihat yang sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menolong setiap jemaat-Mu untuk menyelesaikan setiap pergumulan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka boleh belajar terus percaya kepada Engkau. Dan pada kesempatan ini kami juga bersyukur kepada Tuhan. Karena 1 tahun lagi Tuhan percayakan bagi setiap saudara-saudara kami. Baik itu bagi Bapak Yunus Kamarga, Bapak Sandi Pangestu, Bapak Lemuel Cornelius Chandra, Ibu Jessica Surya Cahyar, Ibu Sylvia Veronica Yosef, dan Saudari Ines Suryadi. Terima kasih Tuhan untuk umur yang baru yang Tuhan beri. Kami doakan biarlah di usia yang baru mereka boleh semakin hari semakin belajar mengasihi Tuhan. Mereka semakin mengerti kehendak Tuhan bagi hidup mereka. Segala yang menjadi pergumulan mereka, yang menjadi harapan, cita-cita, doa mereka, biarlah Tuhan yang jawab seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan ini kami juga doakan untuk persiapan doa 10 malam yang sebentar lagi kami akan adakan dalam bulan ini. Kami mohon pertolongan Tuhan bagi hamba-hamba-Mu yang mempersiapkan, baik yang mempersiapkan firman Tuhan maupun yang mempersiapkan hal-hal teknis. Kami mohon hikmat sehingga seluruh persiapan sampai pada nanti kegiatan doa 10 malam itu tersebut diadakan. Sungguh-sungguh setiap kami boleh menikmati kehadiran Tuhan dalam persekutuan kami. Terima kasih, bahkan ada setiap doa-doa yang boleh kami naikkan. Dan kami juga dapat melihat dalam masa-masa waktu yang akan datang, Tuhan juga menjawab setiap doa-doa yang kami akan naikkan pada kegiatan doa 10 malam nanti. Terima kasih, bahkan juga kami sungguh menyerahkan juga proses pemilihan majelis yang baru untuk periode 2021 sampai 2024. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Ada setiap anak-anak Tuhan yang kami percaya tentunya Engkau sudah pilih, Engkau sudah siapkan mereka. Kiranya Tuhan Engkau yang akan mempertemukan dengan mereka sehingga melalui mereka kehendak Tuhan dinyatakan, melalui mereka gereja Tuhan semakin maju. Melalui apa yang mereka kerjakan nantinya, sungguh ada begitu banyak orang yang boleh mendengarkan nama Tuhan Yesus. Terima kasih sehingga kami menyerahkan seluruh proses pemilihan dalam tangan-Mu. Kalau ada setiap jemaat yang Tuhan mau panggil untuk menjadi majelis jemaat, namun mengeraskan hatinya, Tuhan kami sungguh berdoa juga supaya Tuhan
melembutkan hatinya dan dapat berkata, "Ya Tuhan, aku mau melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan kepadaku." Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sungguh berdoa dan menyerahkan dalam tangan Tuhan proses pemilihan majelis ini dalam tangan Tuhan. Sepanjang setahun ini kami percaya ada dalam waktu dan rencana Tuhan bagi setiap orang-orang yang Tuhan panggil untuk melayani Engkau. Bahkan pada kesempatan ini bangsa kami taruh di dalam tangan Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang semakin sulit pada hari ini, biarlah bangsa kami juga boleh ditolong oleh Tuhan. Secara khusus untuk para pemimpin-pemimpin kami, Tuhan kiranya Engkau memberikan hikmat kepada mereka untuk mengatur menangani masalah yang sulit hari ini. Sehingga melalui mereka Tuhan membawa kami untuk keluar dari situasi yang sulit ini. Terima kasih, kami doakan juga untuk semua dokter, para medis yang tengah siang bekerja, siang dan malam untuk menolong para korban yang terkena virus corona. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan memberikan kesehatan juga kepada mereka. Tuhan pelihara dan lindungi mereka, supaya melalui mereka ada begitu banyak orang yang juga disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami pada kesempatan ini. Kami sungguh percaya bahwa setiap doa kami didengar oleh Tuhan dan pasti akan dijawab oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja segala abad, kita akan mengakui pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Bapak Ibu dapat memberikan persembahan kasih melalui transfer ke rekening GKBI yang tertera, atau juga bisa masukkan ke dalam kotak di gereja di dalam ruang kasih. Hari ini kita kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kita dengar menjadi landasan bagi kita untuk melangkah selama seminggu ke depan, Bapak Ibu. Kekuatan kita didapat di dalam Yesus yang selalu menopang kita. Hidup boleh susah, tetapi selalu ada penopang setia yang tidak pernah lalai. Untuk itu biarlah iman kita terus-menerus terikat teguh dan tidak akan goyah pada Dia. Mari bersama-sama kita pujikan pujian ini dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus.
berseru, berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Biarlah ini menjadi iman kita ya Bapak Ibu. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita menjalani hari-hari hidup yang Tuhan berikan. Meskipun ada banyak tantangan, bahkan juga ada banyak hal yang tidak bisa kita prediksi di depannya. Namun marilah bersama-sama kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu hadir bersama dengan kita dan mari kita tetap pegang janjinya. Mari bersama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan
Tuhan berkasihan. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk satu sejenak. Amin. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, meskipun hari ini kita berada di tengah-tengah keadaan yang sulit, keadaan yang semakin mengkhawatirkan, tetapi pesan saya, biarlah keadaan tersebut tidak menghalangi kita untuk mempedulikan orang-orang yang ada di sekeliling kita, tidak menghalangi kita untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.